Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh kembali bersekutu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya, supaya kami dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia ini diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kita beri judul menghidupkan pengertian yang murni. Surat Petrus ini ditujukan kepada umat Kristen non-Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Britania, dan kepada umat Kristen di seluruh pelosok dunia sekarang ini. Surat Petrus yang pertama adalah untuk meneguhkan pengharapan, iman, dan kasih jemaat dengan mengingatkan supaya semuanya meneladani Yesus Kristus hidup kudus sebagai hamba Allah dan rela menderita, serta setia menggembalakan kawanan domba Allah. Di suratnya yang kedua ini, Petrus mengingatkan supaya waspada terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu, dan supaya bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nats kita malam ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali pengertian kita yang murni mengenai perintah dan janji Tuhan Yesus menyangkut kedatangannya yang kedua kalinya pada akhir zaman. Nabi-nabi dan guru-guru palsu secara sinis mengejek para jemaat tentang kebenaran janji Tuhan Yesus untuk datang kembali ke dunia untuk menjemput
orang-orang yang percaya. Mereka menyatakan bahwa ternyata belum ada orang yang meninggal, yang bangkit kembali. Melalui kedua suratnya ini, Petrus mau menekankan bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Dia tidak lalai akan janjinya, tertulis di ayat 9. Tetapi tentang harinya, kapan, tidak ada yang tahu. Dia akan datang seperti pencuri tanpa sepengetahuan orang. Walaupun akan didahului oleh beberapa tanda-tanda akhir zaman, seperti gemuruh yang sangat dahsyat dan langit akan lenyap. Pada saat Yesus mau naik ke surga, Dia sendiri yang berjanji akan datang kembali ke dunia untuk menjemput orang-orang percaya naik ke surga. Firman-Nya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Pada kedatangannya yang kedua kalinya, Tuhan Yesus akan melakukan penghakiman kepada orang-orang yang mati dan yang hidup. Bagi orang yang percaya, yang telah meninggal akan dibangkitkan. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di ayat 17 di 1 Tesalonika 4 ini dikatakan bahwa kita yang masih hidup pada saat itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi surat Rasul Paulus ini adalah untuk meneguhkan iman percaya kita akan janji Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini menjemput orang-orang percaya. Sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Rasul Petrus memesankan kepada kita untuk terus menjaga kekudusan hidup kita. Di ayat 14 di 2 Petrus 3 ini, dia mengatakan, "Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia." Bila kita masih diberi napas kehidupan, maka marilah kita pergunakan kesempatan itu untuk bertobat. Yang kedua,
supaya kita terus memberitakan firman serta saling menasehati dalam kesabaran. Di suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus menuliskan demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tertulis di 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan malam ini memurnikan pengertian kita akan janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati sesuai dengan janjinya. Tidak ada orang yang dapat meramalkan kapan kedatangannya. Sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, marilah kita menjaga diri kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Sambil kita terus memberitakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan pengertian yang murni akan janjimu bahwa Tuhan pasti datang untuk kedua kalinya menjemput kami orang-orang yang percaya. Berikan kami kekuatan untuk selalu menjaga diri kami tidak bercacat, tidak bernoda pada saat datangnya Tuhan Yesus menjemput kami. Dan ajar kami dan kuatkan kami untuk terus memberitakan firman, supaya terus banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juga juru selamatnya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.